Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak lebih kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata pada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah pada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, saya busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk setiap orang, dan datanglah semua pemimpin rumah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang khusus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu pakarlah, dan apa yang perlu kamu masaklah, dan segala kelebihannya biarlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukum itu? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya Mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomen penuh untuk disimpan turun kemudian, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, jika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah biji, taruhlah mana di dalam sekumar penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer dia rasakan 10 ekor. Iya. Jadi Bapak Ibu membayangkan apa mengenai mana ini? Seperti salju, Bu. Salju. Seperti salju. Seperti jamur. Jamur. Apalagi? Roti. Roti. Apalagi? Silat.
Tadi dikatakan seperti ketumbar. Jadi warnanya, tapi rasanya Manis madu. Madu manis. Saya. Tapi lama juga 40 tahun makan itu ya, Bang? ya itu selama di padang gurun. Sebenarnya paling pasti kan kaitannya dengan padang gurun. Mengapa? Karena nanti kan berbeda ketika mereka tidak lagi di padang gurun, tidak lagi nomaden. Kalau mereka berpindah ke Kanaan, akan mereka menetap di Kanaan lalu mulai bercocok tanam. Ada perbedaan. Nah, mungkin kita lihat beberapa hal, Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya yang kita bisa bayangkan berdasarkan cerita ini? Nah, di sana ditunjukkan apa? Menggambarkan sifat keibuan Yahweh. Jadi orang membayangkan bahwa Allah itu seperti seorang ibu yang menyediakan makanan untuk anak-anaknya. Jadi sosiologi masa itu menjelaskan bahwa menyediakan makanan dan minuman adalah pekerjaan wanita dan seorang istri. Seorang ibu yang memperhatikan anak-anaknya. Yahweh pahlawan ternyata adalah seorang ibu yang lemah lembut dan tanggap terhadap situasi. Kita bisa bayangkan itu. Dimintain makanan dikasih, ya kan? Minta daging kasih, buyung. Apa yang kurang itu? Jadi dari situ mau diperlihatkan bahwa benar-benar bahwa Allah itu bagi Israel sangat luar biasa. Ya. Coba dibandingkan dengan Yesaya. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar itu pasti ceritanya ya. 47 ayat 1 sampai dengan 12 itu mengenai air yang mengalir dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Di kata timur itu menjadi penting karena timur itu adalah tempat matahari terbit ya. Jadi awal kehidupan. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan. Ya, samping kanan. Lambung Yesus itu di sebelah mana ya? Kanan. Dari bait suci itu sebelah selatan mezbah, lalu diiringinya. Aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadapnya ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan.
Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Terus gitu. Nanti lalu akan kelihatan bahwa air itu memberikan kehidupan. Nah, orang Israel itu juga sama, dia menerima air dari Tuhan yang memberikan kehidupan. Jadi mau ditunjukkan bahwa itu mengalir dari Allah sendiri. Dan di dalam ayat-ayat itu sangat ditegaskan soal hari-harinya itu. Mulainya petang, siang, sore gitu ya. Coba kita lihat sebentar beberapa hal. Akar kisah berdasarkan pada kedua kenyataan di semenanjung Sinai. Jadi itu asalnya. Mana dan burung puyuh. Nah itu ya. Apa itu? Mana adalah semacam cairan serangga yang hidup di pohon tamaris. Cairan itu jatuh ke tanah dan karena pengaruh udara malam hari menjadi keras. Mana ini jenis makanan yang disukai oleh orang Badui karena rasanya manis. Itu cairan. Jadi tak usah dibayangkan macam-macam. Kayak madu mau. Tapi itulah yang terjadi ya. Jadi hidup di pohon tamaris.